Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alainal kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Syukur dan puji kita serahkan dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang berhak untuk menerima puji kecuali Dia. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Dialah yang paling berjasa, yang melebihi jasa sekalian jasa terhadap umat manusia, terutama sekali terhadap orang-orang beriman. Kemudian kita tumpahkan harapan kepada Allah semata-mata, kiranya Allah berkenan menambah ilmu yang bermanfaat dan menambah pemahaman tentang syariat Nabi kita Muhammad, dan menambah kemampuan kita untuk beramal sekaligus dan mendakwakan ajaran Islam itu dengan secara benar. Alhamdulillah, malam ini kita sampai kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Insyaallah kita bicarakan sampai ayat 121. Kalau perlu kita tambah satu ayat, 122. Ayat itu berarti A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sekali-kali tidak ridha dari engkau orang-orang Yahudi dan tidak pula orang-orang Nasara, sehingga mengikuti engkau akan millah mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah bahwa sesungguhnya petunjuk Allah Dialah petunjuk. Wala ini tabaqta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi. Dan sungguh jika mengikuti engkau akan keinginan mereka, orang Yahudi dan Nasara itu, sesudah yang telah datang akan engkau daripada ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada bagi engkau dari Allah itu daripada penolong. Allah tidak akan memberikan pertolongan, wala nasir, dan tidak pula pelindung. Waliyin pelindung, nasir penolong. Allazina atainahumul kitab. Orang-orang yang memberi kami akan mereka itu kitab, yatslunahu, membaca mereka akannya, haqqa tilawatihi, akan sebenar-benar membacanya. Ulaika yu'minuna bih, mereka beriman dengannya. Wa may yakfur bih, dan barang siapa yang kafir dengannya, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Sekali-kali tidak senang terhadap engkau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dalam ayat itu kita temui angka daripada engkau. Jadi maksudnya apa saja yang keluar daripada diri Muhammad itu, orang Yahudi dan orang Nasara tidak pernah senang dibuatnya. Nah, sampai mereka itu berusaha untuk agar kamu dapat mengikuti cara mereka, millah mereka. Millah itu boleh berarti agama, dan millah itu boleh berarti sistem, cara, gaya, banyak artinya millah. Nah, jadi orang Yahudi terhadap engkau itu tidak senang Muhammad, apapun yang akan engkau lakukan, sampai-sampai engkau mengikuti akan millah mereka. Jadi berarti target orang-orang Yahudi adalah untuk
khususnya mengikuti akan milah mereka. Nah, katakanlah in hudallah wal huda. Petunjuk itu, katakan hai Muhammad, bukan petunjuk siapa-siapa, tetapi adalah petunjuk Allah. Itulah petunjuk yang benar. Mungkin saja petunjuk itu datang daripada yang lain, tetapi itu tidak benar kalau tidak sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wala ini tabaqta ahwa'ahum. Sekiranya engkau ikuti kemauan mereka, setelah datang kepada engkau itu ilmu, engkau tidak akan dilindungi, tidak akan diadakan pelindung untuk engkau, dan tidak akan diadakan penolong untuk engkau. Orang-orang yang telah kami beri mereka itu kitab, mereka baca akannya kitab itu. Haqqa tilawati, akan sebenar-benar membacanya. Mufassir mengatakan benar-benar membaca itu membaca dengan secara benar. Artinya tidak ditakwilkannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuka hatinya. Tapi bisa diambil pengertian membaca dengan sebenar-benarnya. Membaca itu adalah mentalaah, mentadaburi, yang memikirkan, itu sebenar-benar membacanya. Nah, ulaika yu'minuna bih. Kebenaran yang ditemui melalui renungan, melalui baca itu mereka percayai. Ingat, siapa yang mengingkarinya, maka mereka itu adalah orang yang merugi. Jadi siapa yang tidak mau percaya kepada Al-Quran, kepada apa yang dikatakan oleh Al-Quran, itulah orang-orang merugi. Nah, kita lihat sampai di situ dulu. Di dalam diri manusia itu ada dua rasa. Rasa senang dan rasa tidak senang. Nah, rasa senang itu akan menimbulkan berbagai macam pengaruh terhadap dirinya sendiri, terhadap pikirannya. Sehingga rasa senang akan menimbulkan gagasan-gagasan yang baik. Tapi kalau rasa yang tidak senang, itu juga akan menimbulkan gagasan-gagasan, tapi bukan gagasan baik, tetapi adalah gagasan-gagasan yang jahat atau yang buruk. Begitulah secara logika. Jadi kalau terletak di dalam diri kita suatu keinginan, suatu kesenangan terhadap orang lain, kita pasti akan peduli terhadap orang lain. Kita pasti akan mencarikan kebaikan untuk orang lain itu. Berkeinginan untuk orang tadi mendapat kebaikan daripada kita. Tapi kalau ada di dalam diri kita suatu kebencian terhadap orang lain, nah itu dia orang itu. Kalau orang-orang benar, nyo tahan, nyo maafkan. Tapi kalau orang-orang yang tidak benar, yang tidak mendapat petunjuk dari Allah, akan lahirlah gagasan-gagasan buruk di dalam dirinya terhadap seseorang tadi. Sampai-sampai kalau perlu mereka tadi berusaha untuk membunuh, untuk mencelakakan, untuk menganiaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka untuk itu kedua rasa itu adalah karunia Allah. Rasa tidak senang itu karunia Allah. Rasa senang itu juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tugas kita adalah untuk memposisikan rasa tidak senang tadi kemana harusnya kita berguna. Memposisikan rasa tidak senang kemana harusnya kita pergunakan rasa tidak senang itu. Aku dan pengajian seketik itu. Jadi tidak boleh dibiarkan saja. Itu sudah diberi rasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun diberi, Muhammad pun diberi. Dari Adam sampai kapanpun manusia yang lahir akhir zaman nanti diberi. Ada rasa senang, ada rasa tidak senang. Tugas kita adalah memanfaatkannya secara benar. Nah, maka untuk termanfaatnya secara benar itu perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk itu ada dua macam. Ada petunjuk itu yang langsung, ada petunjuk itu yang melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Tapi walaupun ada petunjuk yang langsung, itu harus juga sesuai dengan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutlaknya petunjuk itu adalah Al-Qur'an atau wahyu dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang tidak mengenal, tidak mau mengenali, apalagi membelakangi, membenci wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis seumur-umurnya mereka tidak akan mampu memanfaatkan rasa tadi, salah satunya secara benar. Semakin jauh manusia daripada kitab Allah, semakin tidak termanfaatlah secara benar rasa tadi, rasa ingin atau rasa tidak ingin. Itulah yang terjadi di orang-orang Yahudi dan Nasara itu. Karenanya membelakangi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Nabi menyampaikan saya menerima wahyu, tapi nya tidak mau percaya, tidak mau menelusuri, tidak mau mempelajarinya, tidak mau untuk mentadaburinya. Akhir-akhirnya nyebantah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya rasa yang ada di dalam dirinya itu tersimpang kepada hal-hal yang tidak benar. Rasa tidak senangnya kepada Nabi Muhammad, rasa senangnya kepada orang-orang yang durhaka, misalnya kepada Abu Jahil, lawan-lawan Islam dan lain sebagainya. Nah, tidak bisa ditolak, tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap manusia, laki-laki, perempuan, dari dahulu sampai kini, dari Adam sampai Muhammad, itu diberi rasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya, selagi wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak kita serap dengan baik, dengan benar, maka justru rasa itu akan tetap salah. Itu makanya dalam kehidupan kita hari kini kita lihat orang selalu mencari apa yang diinginkan. Ya. Apa yang dia ingin, yang dia senangi, itu yang dia cari. Salah itu, kalau Al-Quran tidak, itu kajinya loh. Yang akan dicari itu adalah kebenaran. Al-haq yang akan dicari bukan yang diingini. Tapi karena Al-Quran tidak lagi membimbing hati, tidak membimbing manusia, maka jadilah manusia tadi salah memanfaatkan rasa inginnya tadi, rasa senangnya tadi. Sehingga akhirnya yang senangilah yang dia cari, yang diinginkanlah yang dia cari. Maka akhir-akhirnya rasa keinginannya itu dilampiaskan kepada agama Allah sekalipun. Kita lihat hari kini banyak terjadi. Kalau berbicara tentang agama, kalau tidak ada keinginan daripada kemauan manusianya di situ, walaupun tidak sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, itu tidak laku. Seperti yang tadi kita terinspirasi oleh pertanyaan-pertanyaan. Mengapa orang bisa berami-rami kita tidak? Jawabannya itu karena orang bisa mencari apa yang diinginkan oleh orang lain. Yang kita hanya apa adanya saja. Itu jawabannya. Jadi maka oleh sebab itu rasa ingin itu perlu dikendalikan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang berpikir untuk yang diinginkan, baik yang diinginkan oleh dirinya sendiri atau yang diinginkan oleh orang lain, itu berarti sudah menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah itu memerintahkan carilah kebenaran. Bertakwa itu kebenaran. Kaji-kaji hakikat seperti orang tasawuf, waraq misalnya, itu kebenaran. Jadi kita bisa mengukur diri pribadi kita sendiri. Apa yang paling kita pentingkan dalam kehidupan? Yang kita inginkankah atau kebenaran Allah Subhanahu wa taala? Ingat, kalau kita mencari kebenaran Allah, jarang akan kita temui yang kita inginkan. Tapi kalau kita sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kita inginkan itulah yang akan menjadi keinginan bagi diri kita sendiri. Bisa dipahami? Nah, jadi pada mulanya kita tidak ingin, tapi kalau petunjuk sudah datang, nah maka apa yang tidak kita inginkan itulah yang akan menjadi keinginan.
Bahkan yang kita inginkan sebelumnya itu akan menjadi tidak kita inginin, bahkan akan menjadi pantangan bagi diri seseorang. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak contoh-contoh, ya, seperti para sahabat itu rata-rata itu pada mulanya berpikir seperti itu. Apa yang diberikan oleh Muhammad, yang disampaikan oleh Muhammad itu tidak diinginkan, ya, akhirnya debat. Dia debat. Dia tidak percayai apa itu. Kami sudah menerima agama itu dari nenek moyang kami. Lalu akan kamu robah itu Muhammad. Jadi yang diinginkan aku agama nenek moyangnya. Tapi setelah petunjuk datang, maka mereka itu sangat benci kepada agama nenek moyangnya yang tadinya ingini. Jadi definisinya sering kita sampaikan bahwa setiap yang benar itu belum tentu kita ingini. Tapi kalau petunjuk sudah datang, itulah yang akan jadi keinginan. Setiap yang diingini itu belum tentu benar. Maka apabila petunjuk sudah datang, maka yang diingini tadi itu akan menjadi kebencian di dalam kehidupan. Berapa banyaknya, ya, persoalan perubahan terjadi yang tadinya mereka ingin seperti itu tapi tidak benar, kini setelah datang petunjuk, nah maka berubah, itu menjadi kebencian oleh mereka. Berapa banyaknya yang tadi itu tidak mereka inginkan, tetapi karena itu adalah kebenaran lalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menjadi keinginannya di dalam kehidupan di permukaan ini. Contohnya lah seperti kita kini, Pak. Siapa yang bisa menginginkan menyenangi mengaji seperti kini malam-malam? Bahkan itu bisa dituduhkan, dilontarkan dari luar, misalnya entah apa lembaga kaji. Kadang-kadang sampai dituduh itu mengganggu dan lain sebagainya. Memang tidak diingini. Tapi kalau petunjuk sudah datang, inilah keindahan. Ya, dari jauh kita bisa datang. Ya, mengapa orang-orang yang dekat tidak mau datang? Karena dia tidak ingin. Mengapa orang-orang jauh bisa datang? Dia menginginkan. Mengapa dia inginkan? Karena dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan rami masalahnya. Masalahnya adalah benar. Tapi kok benar rami itu loh, itulah yang paling lancar. Itu makanya kita harus sekali-sekali kita freshkan apa istilah ini, kita kita perbaharui, ya, kita buat sesuatu acara yang akan memotivasi kita, ya. Perlu nanti diputar batang kaji situ. Sebenarnya untuk mengekspos tadi, membuat acara tadi lebih murah dulu, tak sulit tuh. Hubungi saja lah masjid di sesuatu daerah misalnya. Kemudian kerjasama wajahnya. Minta kumpulkan kelompok Yasin, kelompok ini, kelompok itu orang umum. Kalau dia sekali-sekali datang ke kita. Nah, lalu kita adakan acara di situ, kerjasama dengan mereka, itu bisa rami. Tapi yang kita inginkan bukan yang diingini itu, tapi yang kita inginkan adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak bisa ditawar-tawar, hanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lah jadi orang-orang Yahudi itu, orang Nasara itu keinginannya yang dipupuk, bukan kebenaran. Karena mereka tidak dapat petunjuk dari Allah, karenanya menjauhi wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, akhirnya benci kepada kebenaran itu. Nah jadi kita lah yang akan berpikir, apakah sama kita dengan sifat-sifat orang Yahudi itu? Na'udzubillah. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah kita lain tidak sesuai dengan itu? Alhamdulillah, jangan dihentikan perjuangan, tambah terus-menerus. Nah, karena menambah, berusaha memproses diri dari baik menjadi lebih baik itu hukumnya wajib. Jadi mengaji itu hukumnya wajib, itu bukan sunnah.
Ada orang mengatakan sunat itu salah, itu tidak sunat, itu wajib. Ada orang mengatakan fardu kifayah, masih salah. Yang fardu kifayah itu ilmu-ilmu yang lain. Ya, kalau jadi dokter seorang saja jadi dalam suatu kampung itu terbayang sebenarnya. Itu fardu kifayah. Tapi kalau masalah agama seperti yang kini, kok setiap pribadi itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Jadi mempelajari agama seperti yang kini adalah hukumnya wajib diulang-ulang. Nah, oleh sebab itulah kita harus kontrol diri kita. Jangan sampai rasa ingin kita itu objeknya yang tidak benar. Jangan sampai rasa tidak senang kita itu objeknya kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita kini itu yang terjadi. Baru-baru dibuka orang di internet. Ya, terjadinya persaingan antara Iran dengan Amerika. Tetapi sistem yang dilakukan oleh kedua negara itu lain. Apa sistem yang dilakukan? Pasukan-pasukan Iran itu diletakkan di daerah perbatasan. Kemudian serangan Amerika ke pusat kota. Mengapa? Karena di pusat kota itu banyak orang-orang Sunni di situ. Jadi perang Iran dan Amerika atau kompetisi Iran dan Irak itu bohong sama sekali. Ada orang yang membokak seperti itu kini. Walaupun kita tidak tahu, tapi itu logikanya dimakan akal. Mengapa? Karena orang-orang Syiah itu adalah pelopor pertamanya dulu adalah Yahudi itu. Namanya Abdullah bin Saba. Inilah yang memprovokasi, yang menyatakan bahwa para sahabat itu murtad, kecuali 3 orang saja yang tidak murtad. Sampai-sampai benci itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan lain sebagainya, benci itu. Walaupun tidak sadonya Syiah yang seperti itu yang sampai kepada peringkat itu. Jadi orang Yahudi itu memang benar-benar tidak senang kepada orang-orang beriman. Segala caranya pakai, segala sesuatunya pakai, dan celah-celah untuk masuk tadi dia bisa memperhatikan itu. Dari mana celah-celah yang harusnya masuki oleh orang Yahudi itu? Pertama sekali adalah waktu terjadinya perpecahan. Ya, kalau ada orang berpecah, di situnya masuknya di situ. Maka kini kesempatan besar memang terjadi celah itu bagi orang-orang Yahudi. Umat Islam kini ke cakar-cakaran. Kalau dengan Syiah itu lumayan tadi karena memang persoalan akidah yang sudah diperhitungkan. Tapi yang payah adalah masalah muamalah. Masalah kunut itu dipertentangkan. Masalah wajatu dan Allahumma ba'id itu dipertentangkan. Masalah yang lain-lain itu menjadi permasalahan. Jadi Islam kini bukan lain kebenarannya yang dicari, tetapi orang Islam kini kok ingin supaya dibenarkan. Itu yang terjadi. Ya, bukan mencari kebenaran, tetapi ingin dibenarkan. Nah, misalnya saja kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalah finnar. Nyo artikan kullu tadi semuanya yang terjadi sesudah Nabi, yang dibuat sesudah Nabi itu bid'ah. Lalu nyo ingin untuk dibenarkan kerja yang semacam itu, paham yang semacam itu. Padahal kullu itu ada 2 tuh. Ada kullu tadi yang sifatnya memang seluruhnya. Ada kullu itu yang sifatnya ba'at mingkul, hanya sebahagian daripada seluruhnya. Maka kullu bid'atin dhalalah itu adalah ba'at mingkul, sebahagian dari seluruhnya yang sesat itu. Kullu bid'atin dhalalah, jadi sebahagian daripada bid'ah adalah sesat. Nah, yang sesat itulah yang masuk neraka. Yang sebagian lain tidak masuk neraka. Apa yang dikatakan bid'ah? Sesuatu yang dibuat sesudah Nabi Muhammad SAW. Berapa banyaknya yang dibuat oleh manusia, oleh orang-orang tertentu seperti sahabat sekalipun yang tidak dibuat oleh Rasulullah. Itu bid'ah, tapi tidak masuk kepada kesesatan.
misalnya Nabi Muhammad itu sholat tarawih 2 kali cuma dalam satu riwayat, karena dia takut kalau diwajibkan nanti. Lalu di waktu Umar bin Khattab, dia lakukan setiap malam. Dia beri ukuran 8 rakaat. Ada yang memberi ukuran 20 rakaat. Ya, 8 sebalih dengan witir, yang 23 dengan witir. Ada yang membuat seperti itu. Kalau andai kata seluruhnya bid'ah masuk ke dalam neraka atau sesat, berarti sahabat itu sesat. Karena nyebut sepeninggal Nabi. Makanya tidak mungkin kita ungkap ya persoalan-persoalan. Namun ada kata kuncinya. Kata Nabi, man sanaha sanatan falahu ajruhu wa ajru man amila wa ajru man tabi'aha. Siapa yang membuat suatu gagasan kebaikan sekalipun tidak dibuatnya dari Nabi dulu, mereka berpahala. Dan pahala orang yang mengikuti, mengamalkan, dan pahala orang yang mengikuti. Sebaliknya juga demikian. Nah, siapa yang menggagas suatu keburukan, kejahatan, baginya dosa, dan dosa orang yang mengamalkan, dan dosa orang yang mengikuti. Jadi kalau kita membuat gagasan yang baik, kita dapat pahala taruh 100 kalau kita ikhlas. Lalu diikuti oleh 10 orang, diamalkan oleh 10 orang yang ikhlas. Berarti 1000 itu tambahkan ketika itu 1100 untuk kita, tanpa dikurangi pada orang yang tadinya mengamalkan. Diikuti oleh orang sampai kapanpun nanti, ya itu masih dikirim pahalanya kepada kita. Berapa banyaknya? Dan kemudian sebaliknya, keburukan yang digagas dapat dosa, dan dosa orang mengamalkan. Makanya setengah ulama berpendapat si Qabil itu yang membuat gagasan membunuhnya yang pertama sekali dulu, maka setiap terjadi pembunuhan yang tidak benar, dosanya dikirimkan kepada si Qabil itu sendiri. Jadi berarti ada pengkhususan daripada hadis-hadis yang seperti itu. Nah, di waktu terjadinya tuduhan ini bid'ah itu bid'ah yang pada pokoknya akhir-akhirnya tidak para lain tinggal yang tidak bid'ah. Ya, tak para lain tinggal akhir-akhirnya tentu nanti longgang surga Allah Subhanahu wa taala. Percuma Allah yang membuat surga. Itu jadinya kalau kita perhitungkan. Nah, tetapi walaupun demikian, nah umat Islam juga tidak dibenarkan toleransi itu membiarkan saja kesesatan, tidak boleh. Harus dikedepankan kesesatan itu. Ini sesat, ini tidak benar, itu harus berani menyampaikan seperti itu. Maka diukurlah di dalam bentuk ibadah dan akidah. Disitulah kebenaran-kebenaran yang harus dibenarkan, yang harus dicapai, dan disitulah terletaknya kesesatan-kesesatan yang akan membawa ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengekalkan nanti dalam neraka. Jadi kalau kita lihat kehidupan kita di muka bumi ke menjelang kita mati, tak tanggung perjuangan kita. Ibarat di tengah lawi lepeh dan ditempuh angin badai kiri kanan, kan baik tujuh di dalam bertambahnya. Ya. Dari sekian banyaknya bencana-bencana yang dihadapi di permukaan bumi yang tidak kita senangi, yang paling utama nanti, yang paling besar sekali bencana itu adalah mati itu sendiri. Tidak ada bencana di itu. Selama di dunia, tidak salah. Kalau di Bali Eten, banyak bencana yang lebih dahsyat daripada mati.